apalagi ngumpet ya. Ya, jadi ini adalah homework kalian ya tentang quadratic equations and function. Nih kita lihat beberapa nomor ya. Pertama-tama determine the nature of the roots ya. Each of the following equations. Saya ambilnya yang nomor yang D-nya saja. Oke. Jadi pertama-tama ini kan 1 per X dikurang 1 per X plus 1 ya sama dengan 1 per 5. Nah, seperti ini fraction. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu ya. Ini samakan dulu denominator seperti waktu kalian di primary ya. Pastinya disamakan kan? Udah, ini udah sama. Yang pastinya yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini kalian kali dengan X plus 1 kan. Yang sebelah sini kalian kali X. Tuh, udah jadi ya. Ini denominatornya jadi seperti ini. Sama dengan 1 per 5. Oke. Jadi sekarang kali silang 5 dikali dengan numerator yang sebelah sini, yang ini kali dengan 1. Tuh, udah ya. Terus udah itu, ini kita pindahkan semua ya, sama dengan 0 gitu. Ya, ingat ya, semuanya pindahkan ke kiri lalu sama dengan 0. Nah, kita bisa tentukan nih ya dari diskriminannya. Oke, dari diskriminannya kita dapat 21. 21 itu adalah lebih besar dari 0. Ya, kalau lebih besar dari 0 pasti roots-nya ada 2 dan berbeda. Gitu ya. Oke, dapat. Terus kita lanjut nomor 3 sekarang. Nomor 3 di sini equation-nya seperti ini. Has no real roots. Oke, has no real roots. Cari nilai K-nya katanya. Kalau nggak ada real roots-nya, berarti nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke, kalian tentukan dulu nih A, B, dan C-nya. Oke, udah dapat. Kalian cari diskriminannya, tentukan lebih kecil dari 0. Tuh, ya, udah seperti ini. Ternyata nilai K-nya adalah lebih kecil dari 0. Oke. Yo, yang bingung tanya ya, jangan diam-diam saja ya. Terus kita lanjut lagi, ya. Kalau saya jawabnya any negative numbers, itu boleh nggak? Any negative numbers ya, boleh. Karena dia K-nya ini lebih kecil dari 0. Oke, ya. Sekarang nomor 4, ya. Sketch the graph. Nah, sketch the graph. Kita lihat ya, pertama-tama cari y-intercept. Ya, x-nya 0. Ya, input aja di sini x-nya 0, x-nya 0 tuh. Dapatlah y sama dengan nih 6, ya. Y sama dengan 6. Terus lanjut lagi, kita cari x-intercept-nya. Y-nya 0. Oke, Y-nya 0. Terus nih, maka X1-nya adalah 1, X2-nya adalah min 6. Ya, kita dapat ya. Nah, ini yang di depan ini kita tidak usah apa-apain. Ya, ini berdasarkan formula yang tadi. Ya, X kurang K, X kurang H, atau sebaliknya gitu. Ya, kita langsung tentukan ini. Tapi saya nggak pakai formula, saya hitung biasa vektoris ini. Tuh. Apalah 1,0 dan min 6,0. Oke. Di sini ada tulis nih, saya tulis di sini x square negatif, maka curve-nya set atau downward. Ya. Terus kita mau tentukan lagi nih midpoint-nya. Ya, midpoint itu tengah-tengah antara 1 dan min 6. Ya. Nih, midpoint-nya adalah min 5/2. Lalu min 5/2 saya input di equation-nya ini, yang sini nih ya, equation ini. Oke. Tuh, sudah diinput, dapatlah y-nya adalah 49/4. Ya, simplify jadi 12 1/4. Maka maksimum poinnya adalah tadi maksimum midpoint-nya ini ya.
koma, y-nya ini. Y-nya ini. Tuh, ini adalah titik C-nya. Ya. Nih, line of symmetry-nya. Ini nanti pertanyaan selanjutnya, line of symmetry. Ya. Titik A, B, C, D udah dapat nih. Ini A-nya 1,0, A-nya di sini. Ya. B-nya min 6,0, B-nya di sini. Ya. C-nya tadi ini ya. Ini posisinya di atas ya, karena maksimum poin. Nih, posisinya di sini C-nya. D-nya ini ya 0,6 di sini. Tuh, 4 titik ini langsung kita gambar sketch-nya seperti ini. Oke. Saya pakai aplikasi ini ya. Lalu midpoint-nya bagaimana? Line of symmetry-nya. Line of symmetry ini selalu X sama dengan berapa, begitu ya. Diambil dari maksimum point atau minimum point, begitu ya. Jadi langsung ambil X aksisnya dari sini nih, ya. Min 5/2. Itu adalah line of symmetry-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, puji Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini nomor 8. Nih. Kita lihat. Pertama-tama, soalnya seperti ini, ya. Disuruh ekspres dalam bentuk the square of x minus p plus q. Nah, ya, ini cara untuk completing the square. Oke. Jadi ini not complete square ini, ya. Maka kita tambahkan 4. 4 ini adalah setengah dari 8, ya. Ingat-ingat itu ya, completing the square ini kan P. Berarti sini P/2. P/2 di square. Oke, di plus supaya bisa di factorize ini. Bisa di factorize. Tapi kita minus lagi di sini supaya menetralisir nih. Ya. Sebenarnya kan 4 square ini kan nggak ada. Kita tambah, kita kurang lagi jadi menetralisir. Kembali seperti yang di sini ya. Nah, kita ini udah min 11 ini dapat dari mana? Ini min 16 tambah 5. Jadi min 11. Gitu ya. Oke. Terus yang kedua sekarang. Write down the coordinates ya. Minimum point. Minimum pointnya bagaimana? Lihat ya. Nih. Nah. Nih. Ini saya cari ininya dulu nih. Intercept, X interceptnya dulu. Tuh, saya input Y-nya. Oke. Y sama dengan 0. Dapatlah X-nya itu 7,32 dan 0,68. Ya. Lalu, nih. Nah, minimum point ini sebenarnya bisa diambil dari yang tadi ini ya. Ini ya. Nih, dari sini. Ini H-nya, ini K-nya. Tuh. Tuh. Langsung 4,-11. Oke. Lalu kemudian nih, ini ada di sini ya. Oh, dia variabelnya bukan H, N, K, tapi P dan Q ya. Ini P dan Q. 4 dan min 11. Terus kemudian simetri line-nya ya diambil dari minimum point X aksisnya ya, 4. Simetri line sama dengan X sama dengan 4. Tuh. Oke. Kira-kira bagaimana? Ini kalau digambar sketch-nya adalah seperti ini. Tuh. Ingat ya 4 titik ya. Titik pertama ini di y-intercept ya. Terus titik kedua ya di x-intercept-nya. Mungkin ada 2 x-intercept. Lalu ada minimum point-nya. 4 titik ini sudah dapat, maka kita bisa gambar grafiknya. Nih. Oke. Ini berdasarkan 4 titik yang kita sudah dapat ya. X-intercept, Y-intercept, minimum point atau maksimum point. Gitu. Oke, diperhatikan kira-kira. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut lagi.
Ini nomor selanjutnya adalah nomor 9. Ya. Nomor 9. Cari nilai P ya. Katanya ini equation yang seperti ini has coincident roots. Has coincident roots ya. Berarti kita tentukan dia lebih besar dari 0. Tuh ya. Nah, jangan lupa, jangan salah menentukan A, B, dan C-nya. Ya. Ini kita cari diskriminannya. Nih. Ini sudah dikasih bracket nih. Ini A-nya. Ini B-nya. Lalu C-nya yang di sini. Oke. Sudah. Nah, tinggal diinput B kuadrat kurang 4AC di sini. Tuh. Ya, udah dapat ya. Terus di-expand aja semuanya. Di-expand semua, di-expand. Ya. Dapatlah seperti ini. Tuh. Lebih besar dari 0. Maka nih, ini kita vectorize lagi nih. Angka min 8 ini enggak terlalu pengaruh, ya. Maka kita fokusnya yang dalam bracket ini. Nih ya, kita baru cari vektornya. Kita vectorize, kalau nggak bisa di vectorize, maka kita pakai rumus ABC. Nih, rumus ABC, ya. Di-input semua, dapatlah P1 adalah setengah, P2 adalah min 23/7. Tuh. Oke. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Oke, puji Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 10 ya. Ini px² tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Has real and distinct roots. Ya, real and distinct. Berarti diskriminannya lebih besar dari 0. Hati-hati menentukan A, B, C-nya jangan salah ya. B kuadrat kurang 4AC. Tuh. Udah dihitung. Dapatlah P-nya sama dengan, lebih kecil dari 25/4. Ya. 25/4. Lebih kecil dari sini. Kadang dia nanya berapakah nilai integer terbesarnya gitu ya. Bisa. Nanti ini soal nomor berapa? 20 atau 21 ada seperti itu. Lanjut ya. Oh, jadi terbalik. Iya, baru cuma nanya. Apa? Itu kan minus 4pi lebih besar daripada minus 25, kok 4pi lebih kecil. Tunggu sebentar, yang mana nih terbalik? Ini ya? Bukan, yang lebih besar lebih kecil. Oh, ini ya. Oh ya, good. Berarti itu karena Anda yang negatif ya? Ya, karena pengaruh negatif. Ini kan ada variabel dia negatif. Supaya dia jadi positif ya, kita harus balik switch ininya. Hati-hati ya. Kalau inequality begitu. Oke. Kalau variabelnya yang ada negatif, kita mau jadikan positif, dia harus di switch. Ya, bisa? Ada lagi? Kita lanjut ya. Nomor berapa nih sekarang? Sekarang nomor 12. Nih nomor 12 ya. Nah, find the range of the values of K ya. Ini equationnya seperti ini. As real roots. Real roots-nya ini dia nggak bilang roots-nya 1 atau 2. Makanya di sini ada sama dengan di bawahnya ya. Jadi bisa lebih besar, bisa sama dengan gitu. Ini kok menghilang seperti ini. Oke, saya tulis lagi deh di sini ya. Ini menghilang nih. 4K kuadrat kurang 4K. Nah, sekarang 4 ini dikali dengan 5K ya. Jadi plus ya. Plus 20K ya. 20K. Oke. Terus dikurang 28 ya. Ini 28 ya. Terus ini lebih besar sama dengan 0. Tuh. Kan 4K kuadratnya hilang ya. Ini coret. Tuh, hilang ya.
Maka 28-nya pindah ke kanan jadi positif tuh. Maka K-nya adalah 7/5. 28/20 sama dengan 7/5. Ya. Oke. Setelah nomor 12. Gimana nomor 12? Ada pertanyaan nomor 12? Tidak ada. Puji Tuhan. Oke. Kalau tidak mengerti, tanya ya sekarang ini. Jangan dibawa berhari-hari sampai ke dalam mimpi. Ya. Yang kalian perlu ingat apa? Math is easy. Nih saya perkecil supaya bisa dapat semuanya. Oke. Lihat ya. Nih nomor 18. Ini equation-nya seperti ini. Ya, has real and distinct roots. Ini kita susun dulu nih. Yang sebelah kanan X min 10 ini pindah dulu ke kiri. Ya. Udah pindah ke kiri, dikelompokin nih. Yang mana A, yang mana B, yang mana C tuh. Udah dapat. Maka waduh, ini juga bergeser ya. Nih. Sebentar, saya lihat dulu nih. Ya. State the value of K for which the equation has equal roots. Oke, ada dua pertanyaan nih ya. Sebenarnya ya. Bentar. Ini saya lihat dulu. Ini X square. Ini sepertinya ada yang kacau nih. Ya. Ini 2K tambah 10. Oh. Oke. Nih ya. Lihat ya. Ini kan formulanya adalah B square kurang 4AC ya. A-nya ini, C-nya yang ini ya. Tuh. Begitu ya. Maka yang ini kita expand, dapatlah seperti ini. Ya, yang di sini kita kalikan 4 dengan 2K, 4 dengan 10 tuh ya. Oke. Udah dapat seperti ini, ya. Ini kita pakai lebih besar dari 0 dulu. Karena real and distinct roots, ya. Nih, lebih besar dari 0. K satunya adalah 3, K yang kedua min 13/9. Oke, lebih besar dan ini lebih kecil. Ya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Lihat nih ya, kalau kita gambar, ini saya coba gambar di sini ya. Nih, hati-hati nih untuk penentuan yang sebelah sini nih. Hati-hati nih ya. Dia lebih besar, lebih kecilnya hati-hati. Nih ya, saya coba gambar dulu di sini nih ya. Nih. Kan poinnya adalah di sini min 13/9 dan 3 ya. Dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah satu ke kiri, satu ke kanan, ya. Kemungkinan kedua adalah di tengah-tengah posisinya nih. Nih, antara sini dan sini ya, tengah-tengah ya. Oke. Kemungkinan ketiga dia kalau sama dengan berarti ya pas di sininya. Nih, nangkap gak kira-kira nih? Ada 3 kemungkinan, ya. Ini untuk yang ini yang lebih besar atau lebih kecil, kemungkinannya ada 2, yaitu yang warna biru, ini warna biru ya, berarti ke kanan dan ke kiri, atau di tengah-tengah warna hijau ini. Cara menentukannya bagaimana? Kita input salah satu nih, angka yang paling gampang. Kita cari yang di tengah-tengah angka berapa? Ayo, paling gampang angka yang ada di tengah-tengah berapa? Halo? 0, betul. Ya udah kita input aja 0. Input kemana? Ke equation yang di sini nih. Nih ya. Coba ya, saya input 0 ya. Kalau X sama dengan 0, maka 9 kali 0 terus kurang 14 kali 0 dikurang 39. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0? Nih,
Yes or no begini. Ayo. Yes or no? Lebih lebih Ini kecil benar apa dari enggak nih? Nih, kalau saya input 0, dia benar lebih besar atau enggak? lebih kecil. Enggak, lebih kecil. Lebih kecil. Berarti 0 tidak berlaku untuk equation ini ya. Ya, ini tidak berlaku angka 0 ya. Oke. Ya. Berarti dengan begitu kesimpulannya adalah yang hijau salah, yang benar adalah yang warna biru, pasti ke kanan ke kiri. Begitu. Ya. Oke. Ya. Kalau masih penasaran kalian boleh input juga nih yang sebelah sini nih. Kira-kira angka berapa nih? Integer aja yang gampang nih. Ayo. Min 2. Min 2 di sebelah sini bukan nih? Benar gak nih? Iya. Benar, min 2. Kita input ya, X sama dengan min 2. Ya, maka 9 kali min 2 square dikurang 14 kali min 2 kurang 39. Coba hitung berapa? Ayo. Ayo dihitung. Ini berapa? Nih. Ayo dibantu dihitung. 9 kali 4. 36. 36 dikurang, ditambah 28. 36 tambah 28 berapa? 36 tambah 28 berapa? 64. 64 kurang 39. Masih lebih besar dari 0 kan? Ya, betul? Betul? Betul. Maka ini pasti benar yang ke kanan dan ke kiri. Ya. Dia nggak mungkin satu ke kiri, satu ke kiri lagi. Nggak mungkin. Jadi jawabannya seperti ini. Tuh, yang ini ya. Ini jawabannya. So, Ya. berarti answer-nya lebih itu ada distinct roots atau enggak? Kenapa? Tunggu. Jadi dia jawabannya ada distinct roots atau enggak? Dia pertanyaannya bukan begitu. Nih ya, lihat di sini pertanyaannya kan. Find the range nih. Ya. Terus state the value of k ya for which the equation has equal. Nah, kalau mau equal berarti K1-nya 3, K2-nya adalah min 13/9 gitu. Ya. Jadi jawabannya ada 4. Ini di underline, ini juga. Ya. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Sekarang nomor, coba lihat. Nah, nomor 20. Nih, ya. Kita lihat nomor 20. Find the largest integer ya untuk ini. Nah, ini katanya is always negative for all real values of x. Pertama-tama kita cari dulu diskriminannya ya, lebih kecil dari 0. Oke, karena negatif. Ya. Berarti nanti dia gambar grafiknya itu ya di bawah x-axis. Ya, bentuknya pasti set. Kenapa set? Karena ini kan ya. Nilai A-nya negatif. Katanya always negatif. Oh, berarti memang set di bawah x-axis gitu. Nah, kita input nih lebih kecil dari 0. Udah dihitung-hitung. K lebih kecil dari 2, 25/28. Nah, ini saya coba gambar number line-nya. Posisinya kira-kira di sini nih, bulatan merah ya. Ke kiri. Karena nilai K-nya ini lebih kecil. Berarti ke arah kiri ya. Ke arah kiri. Nah, bergerak ke kiri, integer yang pertama kali ditemui berapa? Angka min 3. Nih, ya kan? Sebelum min 3 kan dia belum ketemu integer yang lain kan? Jadi, the largest integer adalah min 3. Tuh. Oke. Ya. Jadi, untuk membantu kalian perlu gambar number line ini supaya jelas gitu. Kalau nggak gambar, saya khawatir ada yang jawab, oh min 2 nih. Padahal bergeraknya ke kiri. Min 2 posisinya di kanan. Salah itu. Oke.
gambar number lainnya biar jelas. Nomor 21. Nah, nomor 21, lihat ya. Ini ada grafik katanya, minimum poinnya min setengah, 3/4. Ya. State the value of K and H ya, H and K. Tuh, dari formatnya kita lihat nih ya, H, K. Terus katanya minimum poin itu adalah H, K. Oh ya udah, ini H-nya, ini K-nya. Oke. Ya. Nah, kita susunlah equation-nya. Y sama dengan the square of X plus half. Nih ya, plus 3/4 nih. Oke, sudah. Hence, sketch the graph indicating the coordinates of the point intersection the graph with the y-axis. Ya. Kita lihat nih, ini minimum poinnya aja di atas 0 nilai y-nya. Ya. Jadi dia nggak mungkin akan x-intercept, nggak ada x-intercept ya. Makanya saya nggak cari x-intercept. Gitu, percuma, nggak akan dapat. Oke, ya. Tuh, sketsnya cukup begini aja karena cuma bisa dapat nilai minimum dan y-intercept doang. Tuh. Ya. Oke. Ya. Jadi y-interceptnya 0,1. Ya udah, ini minimum poinnya. Dia nggak akan kena ke x-axisnya, nggak akan karena arahnya ke atas. Ya, smile upward. Oke, kira-kira bagaimana? Ada Tadi kenapa nggak bisa cari x-axis? Ya, satu, X-intercept. karena nilai minimum poinnya ada di atas x-axis. Nih, minimum poinnya di sini nih. X-axisnya kan di bawah nih. Ya, dan dia bentuknya smile. Kalau smile kan begini, nggak akan ketemu ke x-axis. Oke, ya. Kan dia ini arahnya ke atas tuh, nggak akan ke bawah. Ini udah minimum di sini. Bisa, Nathan? Ya, iya, Sir. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah? Sir. Ya? Bisa ke nomor yang 9 nggak sih, Sir? Oke. Saya stop dulu ini.